Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Sebelum kita mendengar dan kembali lagi merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami berterima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Pagi hari ini kami mau kembali lagi mendekat kepadamu untuk mendengar setiap pesan-pesan-Mu Tuhan. Kami siapkan hati, pikiran kami. Kami mau diajar pagi hari ini, hanya di dalam nama Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah dipelihara Tuhan. Diambil dari Mazmur 37 ayat 23 sampai 28. Beginilah firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat George Muller hendak mendirikan panti asuhan di Bristol untuk menampung anak-anak yang kehilangan orang tua karena wabah penyakit hebat, George sama sekali bukan orang yang kaya. Namun ia yakin Bapa di surga begitu kaya dan sanggup memelihara. Ia pun memulai panti asuhan dengan bergantung total kepada Tuhan. Dan berkat doa-doa yang terus dipanjatkan, dengan penuh kepercayaan, Tuhan memenuhi segala keperluan mereka, bahkan dengan cara-cara yang ajaib. Hingga akhirnya, George Muller berhasil mendirikan dan mengelola sampai 5 panti asuhan, dengan total 9.500 anak yang dirawat dengan baik. Manakala orang menjulukinya adalah raksasa iman, George menanggapinya demikian. Imanku tidak berbeda dengan iman orang yang lain. Cobalah sendiri dan Anda akan menerima jawaban Tuhan. Benar, pemeliharaan yang dialami oleh George Muller dan anak-anak panti itu bukan hak eksklusif, melainkan hak universal yang boleh dinikmati setiap orang percaya. Seperti Tuhan juga menunjukkan pemeliharaan yang luar biasa dan tak masuk akal pada umat Israel waktu keluar dari Mesir. Saat Tuhan berjanji memimpin, Dia tidak pernah lalai memeliharanya. Tuhan terus menyediakan mana setiap hari sampai mereka tiba di Kanaan. Bahkan Tuhan membuat pakaian dan kasut mereka tidak rusak dan kaki mereka tidak bengkak dalam perjalanan 40 tahun itu. Itulah bukti bahwa ada pemeliharaan Tuhan terjadi bagi bangsa Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini mengatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, dan pemazmur menekankan kesaksian dengan berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Jadi, pemazmur mau menekankan bahwa jika kita hidup benar atau hidup berkenan kepada Tuhan, pastilah hidup kita akan dipelihara oleh Tuhan. Jangan khawatir akan hidup yang kita lalui saat ini. Yang perlu kita khawatir adalah apakah kita sudah hidup berkenan di hadapannya. Sejarah membuktikan ada pemeliharaan yang luar biasa yang dilakukan Allah terhadap bangsa Israel di padang gurun. Hal itulah yang kita harus imani, bahwa ada pemeliharaan Tuhan juga menyertai kita. Walaupun di padang gurun sekalipun, Tuhan sanggup dan mau untuk memelihara kehidupan kita. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi. Dan janji Tuhan tercatat juga di ayat 28 seperti ini. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara. Puji Tuhan, pemeliharaan Tuhan terhadap orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Dan ini membuktikan bahwa kasih Tuhan itu gak pernah putus untuk mengasihi kita. Jadi jangan ragu akan pemeliharaan Tuhan. Jika kita ada saat ini, pasti karena dipelihara olehnya.
Belajarlah untuk hidup benar-benar sesuai firman Tuhan jika kita ingin hidup berkenan di hadapannya. Dan pastilah kita akan menerima janji Tuhan. Ayo kita bersemangat di dalam hidup ini, di dalam segala keadaan hidup kita, di masa-masa sulit sekalipun, tetaplah percaya karena ada pemeliharaan Tuhan menyertai kita. Jika kita masih bernafas saat ini, itu adalah bukti ada pemeliharaan Tuhan. Jangan ragu pemeliharaannya, tapi pastikan hidup kita menjadi orang-orang yang berkenan dan dikasihi Tuhan agar menerima pemeliharaannya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Kau Allah yang senantiasa memelihara hidup kami. Keadaan situasi tidak mempengaruhi kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur punya Allah yang begitu baik Tuhan. Beri kami terus hidup bisa berkenan dan hidup bisa mengasihi Engkau dengan sepenuhnya Tuhan. Tak lupa pagi hari ini Tuhan, kami datang menghadap Engkau memohon berkat Tuhan, perlindungan Tuhan menyertai kami. Sepanjang hari ini Tuhan, hidup kami boleh diberkati dan menjadi saluran berkat buat banyak orang. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.